Selamat pagi. Di sini saya akan membahas materi mengenai ATP SMP. Langsung saja pada pembahasannya itu. Yang pertama, rasional mata pelajaran. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. IPA merupakan ilmu yang lahir dan berkembang lewat langkah-langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Sikap proses, produk dan aplikasi pada sains tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran sains, peserta didik diharapkan dapat mengalami proses pembelajaran secara utuh sehingga mampu memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan masalah, metode ilmiah, serta dapat meniru cara kerja ilmuwan dalam menemukan fakta baru. Jika sains sebagai proses, sikap dan aplikasi dapat dirasakan siswa dalam proses pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini dikembangkan dari capaian pembelajaran IPA yang membawa semangat untuk menyediakan ruang di mana peserta didik dapat melatih sikap ilmiah yang akan melahirkan kebijaksanaan dalam diri pelajar. Sikap ilmiah tersebut antara lain keingintahuan yang tinggi, berpikir kritis, analitis, terbuka, objektif, tidak mudah putus asa, tekun, solutif, sistematis, dan mampu mengambil kesimpulan yang tepat. Yang kedua itu tentang overview. Profil pelajaran Pancasila. Dengan mempelajari IPA secara terpadu, pelajaran mengembangkan dirinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terbagi ke dalam dimensi profil berikut, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Melalui pelajaran IPA dapat mengembangkan dirinya dan dapat yang pertama itu mengembangkan keterampilan serta rasa ingin tahu sehingga peserta didik terpicu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar manusia, memahami bagaimana alam semesta bekerja dan memberikan dampak timbal balik bagi kehidupan manusia. Yang kedua itu berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses ikurir untuk mengidentifikasi, merumuskan, hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. Yang keempat, memahami persyaratan-persyaratan yang diperlukan peserta didik untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa, serta mengerti arti menjadi anggota masyarakat bangsa dan dunia, sehingga dia dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima itu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep di dalam IPA serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut karakteristik pendidikan IPA.
ada dua elemen utama dalam pendidikan IPA, yakni pemahaman IPA dan keterampilan proses atau inquiry. Untuk menerapkan sains dalam kehidupan sehari-hari. Setiap elemen berlaku untuk 4 cakupan konten, yaitu makhluk hidup, zat dan sifatnya, energi dan perubahannya, serta bumi dan antariksa. Yang berikut elemen pertama atau pemahaman IPA. Pelajar memiliki kompetensi berpikir ilmiah jika pelajar memiliki pemahaman sains yang utuh. Pemahaman IPA selalu dapat dikaitkan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Oleh karena itu, dalam mencapai kompetensi itu, pelajar diharapkan memiliki pemahaman konsep sains yang sesuai dengan cakupan setiap konten dan perkembangan jenjang belajar. Pemahaman ini meliputi kemampuan berpikir sistematik, memahami konsep, hubungan antara konsep, hubungan kausalitas atau sebab akibat, serta tingkat hierarki suatu konsep. Yang berikut elemen kedua, keterampilan proses. Keterampilan proses adalah sebuah proses intensional dalam melakukan diagnosa terhadap situasi, memformulasi permasalahan, mengkritis suatu eksperimen, dan menemukan perbedaan dari alternatif-alternatif yang ada, mencari opini yang dibangun berdasarkan informasi yang kurang lengkap, merancang investigasi, menemukan informasi, menciptakan model, mendebat rekan sejawat, menggunakan fakta, serta membentuk argumen yang koheren. Proses inquiry sangat direkomendasikan sebagai bentuk pendekatan dalam pengajaran karena hal ini terbukti membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.